Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu bab 3 tentang materi dan perubahannya. Nah, untuk pembelajaran bab 3 kita ini pertama kita memasuki subbab 1 dulu, yaitu 3.1 tentang materi dan klasifikasinya. Sebelum kita lanjut, Ibu mau menampilkan garis besar materi pada bab 3 kita. Yang pertama nantinya Ibu akan menjelaskan apa itu ilmu kimia, kemudian materi dan klasifikasinya, kemudian sifat-sifat materi itu apa aja, kemudian perubahannya apa saja. Baik, yang pertama kimia. Ilmu kimia itu apa? Ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi yang berisi tentang struktur, susunan, dan sifat, kemudian perubahan materi, dan energi yang menyebabkan perubahan materi. Jadi dikatakan ilmu kimia itu jika dia mempelajari tentang apa sih materi, penyebab dia berubahnya apa, kira-kira energi yang bisa merubah materi itu apa, seperti itu. Kemudian untuk subbab materi dan klasifikasinya, materi dan klasifikasinya itu dibagi berdasarkan pertama wujudnya. Nah, berdasarkan wujudnya materi itu ada berapa macam, yaitu ada 3. Wujud benda padat, cair, dan gas. Nah, untuk materi ini mungkin SD juga udah pernah dibahas ya. Kemudian itu perubahan wujud materi. Jadi perubahan wujudnya tadi yang dari padat ke cair namanya proses apa? Penyebabnya apa? Kemudian dari cair ke gas kira-kira penyebabnya apa? Prosesnya apa? Kemudian komposisi. Komposisi dari materi itu ada nanti zat tunggal atau zat murni, ada juga yang berupa campuran. Kemudian nantinya akan membahas juga tentang sifat-sifat materi itu ada sifat fisikanya, ada sifat kimianya, kemudian perubahannya. Ada namanya perubahan materi secara fisika, perubahan materi secara kimia. Oke? Sekarang kita lanjut ke subbab yang materi dan klasifikasinya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu mungkin ada yang bertanya, apa sih itu sebenarnya materi? Kira-kira ada yang tahu? Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa. Massa itu artinya berat atau volume dan menempati ruang. Dia memiliki berat atau massa dan menempati ruang. Ada ruangan yang ditempati dia. Contohnya seperti gambar di bawah. Seperti kopi, air kopi itu ada ruangannya kan, yaitu di dalam gelas. Punya massa ada, massanya apa? Massa berupa zat cair kan kayak gitu. Kemudian ada balon. Nah, balon itu ruangannya adalah plastik karet balonnya. Di dalamnya itu apa? Ada massanya, yaitu gasnya. Kemudian contohnya seperti api juga atau seperti beras. Kemudian tujuan kita tahu bagaimana kita cara membedakan materi ini tadi, yaitu dengan mengetahui sifat-sifatnya. Itu tadi kita membahas sifat-sifat, nanti ada membahas sifat kimia dan fisikanya. Nah, yang pertama tadi klasifikasi materi itu berdasarkan wujudnya terbagi 3, ada padat, cair, dan gas. Nah, berikut ini tabel perbedaan dari sifat zat padat, cair, dan gas. Nah, ini juga bisa kalian cek di dalam buku cetak kalian halaman 96. Kemudian ada juga materi tentang perubahan wujud zat. Inilah tadi yang Ibu bilang. Misalnya dari zat padat, dia menjadi gas, namanya adalah proses menyublin. Dari gas menjadi cair namanya mengembun. Itulah yang sering kalau pagi-pagi kita ketemu titik-titik air di atas daun atau atas rumputan gitu kan. Itu adalah perubahan gas dari malam hari itu menjadi zat cair namanya mengembun, atau dari padat menjadi zat cair namanya prosesnya mencair. Kemudian berdasarkan komposisinya, materi itu tadi ada namanya zat murni atau zat tunggal,
ada yang namanya campuran. Nah, untuk zat murni ini adalah yang pertama kita pelajari, yaitu adanya namanya unsur dan senyawa. Sementara campuran ada campuran homogen dan heterogen. Nah, untuk zat murni sendiri tadi ada namanya unsur. Jadi unsur itu adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi dia itu udah mode sederhana. Jadi unsur ini terdiri dari atom-atom. Nah, contoh unsur itu misalnya unsur aluminium, simbolnya Al. Magnesium, simbolnya Mg. Oksigen, simbolnya O. Karbon, simbolnya C. Nah, untuk lebih lengkap, kalian bisa melihat jenis-jenis unsur yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam itu bisa kalian lihat di tabel periodik unsur materi di buku cetak kalian halaman 100 ya. Kemudian apa itu senyawa? Senyawa itu adalah zat yang terdiri dari 2 atau lebih unsur. Jadi kalau unsur tadi cuma satu, misalnya oksigen aja, magnesium aja. Tetapi senyawa adalah kombinasi dari 2 atau lebih unsur. Jadi misalnya kayak air. Air itu simbolnya adalah H2O. Terdiri dari hidrogen dan oksigen, terdiri dari 2 unsur hidrogen dan oksigen. Atau karbon dioksida. Karbon dioksida simbolnya CO2, terdiri dari 2 zat unsur juga, yaitu karbon dan oksigen. Nah, itu bisa kalian lihat juga di buku paket halaman 102. Baik, sekian materi untuk perjumpaan pertama kita. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang campuran. Jadi kan tadi berdasarkan komposisinya ada zat murni dan campuran. Untuk zat murni kita udah selesai, maka pertemuan berikutnya kita membahas campuran. Baik, silakan selain dari presentasi Bu hari ini, silakan dibaca juga bukunya untuk lebih memahami teori-teorinya. Baik, Ibu tutup perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.